Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Kembali lagi di Asian Exotic Pet Channel. Aduh, kenapa saya sekarang berbicara agak sedikit pelan, agak sedikit ragu dan sedikit lemas teman-teman, karena ada berita duka teman-teman dari Asian Exotic Pet Farm. Tadi saya dari Bekasi teman-teman, itu ditelepon dari kiper saya yang ada di kandang bahwa ada yang lahiran dan lahirannya itu tidak selamat teman-teman, alias mati atau di reject ya teman-teman. Nah, kebetulan pas waktu kiper saya itu nelpon dari jam 6:30 malam, "Bang, ini musangnya lahiran nih." Pikir saya kan, alhamdulillah teman-teman, lahiran. Oh ya udah aman deh. Tapi kenapa, kata saya. Nggak taunya dia bilang, tapi di reject, dimakan sama induknya teman-teman. Wah, langsung sedih banget asli. Serius, rasanya itu gimana ya kalau misalkan memang posisinya kita pertama kita ngawinin, kedua prosesnya hamil kita tahu, ketiga kita ngasih makan biar suplemennya bagus, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain teman-teman, karena 2 ekor mati, tapi alhamdulillah ada yang 1 ekornya selamat teman-teman. Nah, ini hasilnya dari bonbon yang kemarin kita kawinkan. Nah, di sini saya cerita waktu kemarin bonbon itu usia 11 bulan dan saya kawinkan itu dengan yang namanya itu Dina. Kenapa saya kawinkan dengan Dina? Karena bonbon itu kan pertama dia itu masih perjaka tulen, belajar kawin. Saya kawinkan dengan Dina yang udah beberapa kali punya anak alias proven. Itu kita kawinkan selama kurang lebihnya 4 hari teman-teman. Udah berantem tuh. Kebetulan ini faktornya saya kurang paham nih teman-teman. Saya kurang paham apakah saya duganya ada 2 faktor untuk anaknya itu bisa di reject, bisa mati. Yang pertama, karena saya renovasi kandang, mungkin kan betina-betina banyak lagi pada hamil. Nah, mungkin salah satunya si Dina itu kebetulan stres karena ada renovasi kandang, kan berisik teman-teman, ada yang lagi di bor gitu, rasanya keganggu. Dan yang kedua, mungkin si anaknya itu biasanya teman-teman kalau di reject itu biasanya cacat. Makanya nanti kita langsung ditontonkan asli untuk bangkainya dari anaknya teman-teman. Taram. Waduh, ini dia anaknya teman-teman. Yang ini tuh keadaan seperti ini teman-teman. Dia udah dimakan separuh, tinggal kaki depan sama kepala doang. Kalau yang ini utuh teman-teman. Untuk jenis kelaminnya ini betina. Nah, secara tidak langsung teman-teman pasti ngira ini tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan dari anak-anak yang mati ini teman-teman. Tapi bagi saya sedikit langsung kelihatan perbedaannya. Jadi ini kebetulan review indukan yang kemarin itu yang si Dina itu nggak pernah yang namanya reject, dan indukannya sayang anak banget teman-teman. Contohnya kemarin punya anak namanya Samson, itu sama si Pio itu bagus teman-teman. Karena indukan itu si Dina pokoknya keibuan banget lah. Tapi kenapa sekarang itu di reject? Saya tanda tanya besar. Si Dina itu nggak pernah yang namanya stres karena dia itu lumayan jinak ya sama kiper saya. Tapi kalau sama saya dia musuh. Nih, sini teman-teman, sini. Teman-teman bisa lihat untuk bibirnya sendiri. Nah, untuk tangan depan sendiri. Untuk kaki belakang. Ini pada kaos kaki nih. Untuk ekor. Ini ekornya agak ngerenjel teman-teman. Dan semuanya cacat dari kaki, depan, bibir, terus kaki belakang sama ekor itu semuanya cacat. Nah, kemungkinan ini adalah cacat semua teman-teman, yang 2 ini. Yang 1 selamat itu karena yang 1 itu normal.
Nah yang ini kemungkinan juga cacat, yang tinggal kepalanya doang sama kaki depan cacat. Jadi kesimpulan di video kali ini, si Bonbon kali Dina itu sepertinya anaknya nggak direstuin sama Dina atau nggak diharapkan. Makanya indukan musang, pengalaman saya kalau anaknya cacat pasti dimatiin atau dimakan gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya pasti ini anaknya cacat, bukan karena stres pas pembuatan kandang gitu. Soalnya kalau untuk perkiraan saya tadi di jalan, wah mungkin stres, tapi pas nyampe sini, oh ternyata kesimpulannya ada di sini, alias anak-anaknya tidak diharapkan cacat, makanya dibunuh. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman tiba-tiba ada musangnya hamil nih, terus tiba-tiba udah wayahnya dia lahiran, terus nggak ada anaknya, tinggal potongan-potongan bercak-bercak tubuh musangnya atau darah, kemungkinan dia itu cacat. Jadi indukan yang bagus itu teman-teman, dia itu tahu bahwa anaknya itu nggak bakalan survive sampai dewasa, alias anak haram. Bisa jadi anak haram teman-teman. Jadi langsung dimakan sama induknya atau dimatikan gitu loh teman-teman. Karena pengalaman saya seperti itu. Mungkin ada pengalaman teman-teman juga, bisa nanti di share di komentar, di kolom komentar ya teman-teman. Untuk saat ini yang saya rasakan udah beberapa kali seperti itu teman-teman. Kalau untuk yang cacat pasti langsung dihajar sama induknya gitu loh teman-teman. Oke, bisa disimpulkan ya teman-teman untuk indukannya. Saya nanti kasih tahu ya teman-teman untuk indukannya sama bapaknya. Kalau bapaknya sih jelas sih teman-teman, itu Bonbon. Nah kalau untuk induknya Dina, mungkin teman-teman juga belum tahu untuk induknya. Dan alhamdulillah sekarang induknya juga udah mulai mau makan, udah mulai mau minum, dan udah sehat kembali teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa mendoakan supaya nanti indukannya juga bisa beranak normal lagi teman-teman. Jangan kayak sekarang anaknya cacat. Jadi untuk saat ini belum rezeki atau proyekan saya itu belum berhasil, karena proyekan saya itu anaknya Bonbon ya teman-teman. Kayak apa dan jadinya itu seperti ini. Mungkin faktornya juga ada di Bonbon itu terlalu muda teman-teman. Jadi belum siap yang namanya mantap-mantap gitu loh teman-teman. Insya Allah teman-teman, untuk anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat dan seterusnya itu biasanya nilainya plus atau bagus-bagus gitu. Makanya dari sini kita belajar tentang breeding. Jadi mungkin teman-teman di rumah lihat orang breeding musang selalu mulus-mulus aja, selalu enak-enak aja, jual sekian, jual sekian, jual sekian, jual sekian, bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa nikah, dan bisa yang lain-lain. Itu salah teman-teman. Karena dibalik kesuksesan peternak atau teman-teman breeder musang yang lain itu pasti ada kendala-kendala seperti ini teman-teman. Jadi biasanya yang pertama, kawinnya susah ya. Dikala berhasil kawin itu biasanya belum tentu hamil. Dikala hamil belum tentu bisa lahiran. Dikala lahiran seperti ini teman-teman, anaknya cacat atau enggak, anaknya belum tentu yang namanya survive teman-teman. Jadi tingkat kesulitan untuk breeding musang itu lumayan ya teman-teman. Bagi saya pribadi ada liku-likunya lah untuk breeding, karena nggak semulus yang teman-teman bayangkan. Tapi bukan jalan buntu kan Pak? Bukan Pak, kita masih tetap semangat dong. Oke. Esan Exotic Pet masih tetap semangat untuk breeding. Jadi jangan ada kata lelah, jangan ada kata nyerah. Pokoknya intinya tetap semangat dan pantang menyerah. Jadiin pembelajaran aja ya Pak? Ya, jadiin pembelajaran aja. Karena di sisi lain kesuksesan itu datang nggak instan teman-teman. Yang instan itu cuman mie instan itu. Jadi teman-teman di rumah yang mau breeding, yang mau melestarikan hewan, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Tetap semangat, tahan banting, harus ngelewatin kerikil-kerikil tajam, itu sudah pasti teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah pernah yang ngalamin seperti saya seperti ini ya teman-teman. Itu pasti
rasanya itu sedih teman-teman. Rasanya campur aduk kayak es campur. Pokoknya teman-teman tetap semangat. Saya pun harus semangat. Saya menyemangatkan dirinya dengan cara, aduh, bentar sedawa dulu. Aduh, habis makan guys. Makan apa, Pak? Tadi makan musang. Berarti Bapak yang lahiran musang. Iya. Kenyang ya makanya. Nah, tadi nyampe mana ya guys? Nyampe mie rebus. Oh iya, mie instan. Iya. Jadi teman-teman itu kalau untuk breeding itu semuanya tidak instan. Dari breeding apa aja lah pokoknya tidak instan. Terutama nilai kepuasannya ada. Mungkin saya saat ini itu gagal ya teman-teman. Mungkin besok-besok itu bisa dapetin yang corak-coraknya bagus. Bisa dapet corak-corak yang kemarin kita review tuh kayak sapi. Saya pengen dapet yang kayak sapi lagi teman-teman. Nah, dan musang saya yang baru itu yang namanya Shadow itu sudah bisa kawin. Mungkin kalau ada betina-betinaan di rumah, proyekan saya akan banyak nih teman-teman. Nanti kita kawinkan sama Shadow. Ya, kebetulan teman-teman anaknya kan 3. Anaknya 3 ekor teman-teman. Untuk pasangan Bonbon dan Dina. Yang 2 itu di reject ya teman-teman. Dan anaknya yang 1 itu masih disusuin sama induknya teman-teman. Pas saya datang setengah 12 ini. Mungkin rencana saya pribadi, mungkin ya teman-teman, saya cabut ya teman-teman. Selesai video ini saya cabut karena takutnya atau kemungkinan bisa di reject teman-teman dari induknya. Karena yang 2 di reject dan yang disisain cuman 1 teman-teman. Satunya gimana? 1. Satu jangan gitu. Berapa? Saru. Yang benar. Nah, dah nggak apa-apa gitu. 1. Jadi kemungkinan saya habis video ini nih teman-teman, saya langsung ambil. Dan saya nanti sepetin dari usia 0 hari. Dan pastinya saya pun akan bikinin videonya buat teman-teman di rumah, bahwa sahnya teman-teman bisa sharing dan bisa belajar dari video ini bagaimana cara nyepet musang dari 0 hari. Kebetulan saya alhamdulillah udah pengalaman dari yang waktu kemarin sesar 2 kali nih. Kemarin sesar 2 kali, saya 0 hari sampai usia 1 bulan. Sampai sekarang udah dewasa, dan sekarang itu musangnya ada di Jakarta, udah bisa kawin teman-teman. Mungkin next video saya bakal bikinin konten nih teman-teman. Perjalanan musang yang tadi, yang sisa 1 ekor ini ya teman-teman. Itu dari 0 hari. Perjalanan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan, sampai bisa makan ya teman-teman. Jadi teman-teman di rumah bisa belajar dari situ ya teman-teman. Jadi tunggu aja videonya teman-teman. Buat kalian di rumah yang penasaran bagaimana cara nyepet musang dari usia 0 hari. Mungkin teman-teman di rumah ada kendala ya, contoh sesar, contoh kayak sekarang reject. Jadi nanti teman-teman bisa dari susunya apa saya kasih tahu, dari takarannya bagaimana saya kasih tahu, dari jam makannya saya kasih tahu, dan dari kandangnya pun tempatnya kayak gimana saya kasih tahu teman-teman. Untuk video saat ini teman-teman segini dulu ya, karena saya sudah ngantuk teman-teman. Tuh matanya. Perjalanan saya demi musang ini nih, demi lihat musang itu dari Bekasi teman-teman, jam 9 malam sampai sini itu sekitar jam 11. Dan sekarang itu udah jam setengah 1 no. Nah, setengah 1 teman-teman. Makanya lumayan lah, udah lumayan berat ngantuk dan berat untuk ditinggalkan. Artinya apa Pak? Berat untuk ditinggalkan Pak? Aduh, mau kayak ABG labil aja Pak, ngomongin berat. Saya meninggalkan seperti ini tuh berat Pak. Jadi harus langsung dikubur gitu teman-teman. Mungkin santapan ular saya juga teman-teman. Ini nggak apa-apa dong, karena ini sudah mati. Jadi nggak masalah lah buat ular, terkecuali masih hidup-hidup kita kasih makan, itu salah. Ini nanti kita langsung kasih makan si Debbie teman-teman, itu ular kesayangan saya. Jadi biar nggak mubazir gitu. Mau saya kubur sayang, mending saya buat penghematan aja, ya nggak Pak? Betul, Pak King. Nah
Ini nanti buat ular nih, lumayan kenyang nih, buat seminggu. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video SN Exotic Pet Channel. Dukung terus channel ini teman-teman ya, biar saya itu semangat untuk membuat video-video yang terbaru dan video-video tutorial tentang musang, video-video lainnya teman-teman. Makanya teman-teman dukung ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya dan share. Oke gitu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi, salam lestari, salam silaturahmi, dan salam satu hobi.